Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalia Salsabila, NIM 6670230107. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari Lembaga Perwakilan terkait dengan studi literatur tugas praktikum, di mana dengan judul Krisis Representasi dalam Fungsi Legislasi DPR, Studi Literatur atas Proses Legislasi Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, latar belakang dari penelitian studi literatur saya adalah perwakilan politik atau politik representation adalah individu yang berada di dalam lembaga perwakilan dan dipilih melalui pemilihan umum. Sistem ini biasanya menuai kelemahan karena seringkali orang yang terpilih adalah orang yang punya reputasi baik dalam politiknya, tapi belum tentu bisa menguasai bidang pemerintahan. Selain itu juga minimnya oposisi yang ada di pemerintahan membuat sulitnya checks and balance. Kemudian setelah adanya amandemen tahun 99 sampai tahun 2002, Indonesia telah membuat struktur agar dapat terselenggaranya politik yang demokratis. Salah satunya adalah dengan kehadiran dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Fungsi parlemen yang paling penting adalah representasi, karena implementasinya perlu dibedakan antara representation in presence dan representation in idea. Representation in presence yaitu bersifat formal, di mana adanya keterwakilan dalam segi fisik, sedangkan representasi in idea yaitu mewakili atas dasar ide atau aspirasi. Oke, namun faktanya di Indonesia sendiri, lembaga perwakilan khususnya DPR belum mampu menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan belum dapat merepresentasikan kepentingan masyarakat. Banyak contoh kasusnya nih, kayak contohnya di konflik Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang sangat tidak merepresentasikan dan tidak pro terhadap masyarakat kecil maupun buruh. Nah, sebelumnya harus diketahui bahwa adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini ditujukan untuk memperkuat peraturan tentang tenaga kerjaan, investasi, dan berbagai aspek ekonomi lainnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, undang-undang ini menuai banyak kontra dan penolakan dari masyarakat. Rumusan masalah dari adanya latar belakang sudah saya jelaskan adalah yang pertama, bagaimana kegagalan DPR dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dapat dimaknai sebagai bentuk absennya representasi menurut teori Hannah Pitkin. Kemudian yang kedua, apa faktor utama yang menyebabkan DPR tidak mampu menjalankan fungsi representasi dalam proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja? Baik, selanjutnya di sini saya menggunakan teori representasi Pitkin, di mana menurut Pitkin, secara literal, representasi diartikan sebuah cara untuk menghadirkan kembali atau making present again. Menurut Pitkin, representasi adalah representation in the most general sense, meant acting in the interest of the represented in a manner responsive to them, atau suatu kegiatan bertindak untuk kepentingan orang yang diwakili. Sedangkan secara sederhananya, perwakilan atau representasi diartikan sebagai hubungan antara seorang wakil dan orang yang diwakili berlandaskan kepentingan antara keduanya dalam konteks politik tertentu. Substansi dari sistem representasi yaitu adanya kewenangan yang dimiliki seorang wakil dan diikuti dengan pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan terhadap orang yang mereka wakili. Nah, dalam teori ini juga ada beberapa indikatornya. Yang pertama adalah representasi formalistik yang diartikan sebagai perwakilan politik yang terjadi dalam lembaga-lembaga perwakilan formal atau parlemen. Kedua yaitu representasi substantif, yaitu suatu model representasi di mana seorang wakil bertindak untuk orang yang diwakili. Kemudian yang ketiga yaitu representasi deskriptif, yaitu model representasi di mana seorang wakil rakyat mewakili orang-orang yang secara objek serupa seperti ras dan jenis kelamin. Nah, terakhir, yaitu representasi simbolik, yaitu perwakilan yang melembagakan atau mewakili cita-cita atau kelompok tertentu. Oke, baik, masuk ke dalam analisis kritisnya, di mana dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, pertama, pada fase pengusulan, yaitu rancangan undang-undang dari awal yang menggunakan pendekatan Omnibus Law sebetulnya belum diadaptasi dengan baik pada konstitusi ataupun undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang P3. Nah, tidak ada poin khusus dalam undang-undang ataupun lampiran yang melegitimasi metode Omnibus Law. Doktrin negara hukum secara tegas menyatakan bahwa setiap proses legislasi harus tunduk pada ketentuan yang mengatur baik dari segi bentuk maupun substansi peraturan perundang-undangan. Seluruh aspek tersebut berkaitan erat dengan konsep validitas hukum. Kemudian yang kedua, pada fase pembahasan, di mana yang terjadi secara
cepat atau fast track dan tidak terbuka yang menjadi ciri dari Omnibus Law. Perlu kita ketahui saat pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf, DPR diisi oleh koalisi gemuk mereka. Dampak dari itu tentu semua proses yang ada akan lebih cepat selesai karena mayoritas partai yang ada merupakan bagian dari koalisi pemerintah. Dalam pembentukan undang-undang tentu akan sangat mudah dalam pengambilan keputusan di setiap proses pembahasannya. Akan tetapi yang tidak disadari, masyarakat yang menerima di setiap pembahasan Omnibus Law sangat sedikit. Dari hasil survei Litbang Kompas, menjelaskan sebanyak 59,7% responden menilai bahwa pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja tidak dilakukan secara demokratis, sedangkan 20,7% responden menjawab demokratis dan sekitar 19,6% mengatakan tidak mengetahui. Kemudian yang ketiga, pada fase persetujuan, di mana pembentukan keputusan politik pada saat pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi sangat agresif. Presiden memiliki power yang besar karena mempunyai koalisi partai mayoritas yang mendukungnya, sedangkan partai oposisi seperti Demokrat dan PKS tidak dapat maksimal karena Presiden mendapatkan 75 suara di DPR. Kemudian yang keempat adalah pada fase pengesahan, yaitu tidak adanya akuntabilitas dan keabnormalan yang terjadi pada fungsi legislasi sangat terlihat pada saat pengesahan Undang RUU Cipta Kerja. Ada perbedaan antara dokumen yang dibahas dengan dokumen yang disahkan untuk diundang-undangkan. Banyak sekali yang janggal dimulai dari adanya beberapa pasal yang ditambah dan ada beberapa ketentuan yang dihilangkan. Hal ini tentu tidak lazim karena pada saat pasca persetujuan tidak diperbolehkan adanya perubahan pada batang tubuh RUU. Baik, selanjutnya adalah argumentasi teoritis, di mana yang pertama kan indikatornya adalah representasi formalistik, yang dimana menekankan pada prosedur formal seperti wakil rakyat dapat terpilih melalui pemilihan umum. Kemudian jika kita membahas DPR RI, semua anggota akan memiliki legalitas konstitusional untuk membuat dan mengesahkan undang-undang. Akan tetapi, dalam kenyataan legalitas tidak berarti adanya legitimasi terlebih lagi pada sistem demokrasi substansial. Nah, jika dikaitkan dengan kasus Undang-Undang Cipta Kerja, di mana pada konflik Undang-Undang Cipta Kerja, tahapan penyusunan dan pengesahan dijalankan dengan waktu yang cepat dan tidak adanya transparansi serta keikutsertaan masyarakat. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian dapat disimpulkan bahwa walaupun DPR memang mempunyai otoritas formal, tapi mereka tidak berhasil dalam menjalankan prinsip akuntabilitas sebagai aspek yang penting dari representasi formalistik menurut Bitkin. Nah, opini Pitkin pada representasi yang bergantung pada legalitas menyebabkan lahirnya wakil yang tidak bertanggung jawab secara politis rakyatnya. Representasi ini sebetulnya secara prosedural sah, akan tetapi secara etis dan politik hal tersebut sudah tidak memiliki nilai representatifnya. Kemudian indikator yang kedua yaitu representasi substantif. Ini di mana menekankan pada tindakan nyata untuk orang yang diwakili. Namun di dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja malah memberikan kerugian besar untuk para pekerja atau buruh, namun pengusaha ini malah mendapatkan keuntungan yang besar, jadi lebih condong ke para swasta gitu. Di antaranya adalah pengurangan kebijakan perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial menjadi minim, kemudian mudah di PHK dan lainnya. Yang dilakukan DPR ini tidak hanya sebagai bentuk ketidakpedulian, tapi para wakil rakyat malah bersekongkol dengan para penguasa, eksekutif, dan kapitalis. Hal ini menurut Bitkin termasuk ke dalam pengkhianatan terhadap tugas representatif tapi menjadi media dari para penguasa. Yang ketiga, yaitu representasi deskriptif di mana para wakil mewakilkan masyarakat yang dengan karakteristik yang sama gitu seperti kelas sosial, gender, dan suku. Hal tersebut dimaknai karena mereka dianggap mampu untuk paham dan dapat memperjuangkan kelas tersebut. Hal ini juga harus diikuti dengan tindakan, tidak hanya gerakan saja gitu. Namun pada kasus Undang-Undang Cipta Kerja, para wakil dari kelompok buruh, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin tidak mampu ataupun gagal dalam memperjuangkan penolakan dari undang-undang ini. Nah, hal tersebut menjelaskan bahwa kesamaan identitas dengan para wakil dengan yang diwakilkan tidak serta-merta berakhir pada perjuangan substantif. Akan tapi para koalisi atau pro pemerintah yang sepertinya lebih dapat memutuskan kebijakan. Maka dari itu, kasus ini memperkuat kritik Pitkin bahwa representasi deskriptif yang tidak dibarengi oleh action-based accountability adalah ilusi representasi. Dan kesimpulannya DPR gagal menjadi penghubung antara kepentingan sosial politik
politik mereka dengan kepentingan masyarakat. Nah, indikator yang terakhir atau yang keempat itu adalah representasi simbolik, di mana masyarakat terlihat melihat para wakilnya yang benar-benar mewakilkan kepentingan masyarakat. Namun pada kasus Undang-Undang Cipta Kerja, pada saat terjadinya demo besar-besaran dari para mahasiswa, buruh, masyarakat, hal tersebut menandakan posisi legitimasi simbolik DPR telah runtuh. Pada saat masyarakat menolak atau memprotes akan tetapi wakil rakyat tetap melanjutkan dengan tidak mengalami adanya perubahan gitu. Hal tersebut telah menandakan bahwa wakil rakyat telah kehilangan simbol keterwakilan rakyat dalam institusi legislatif. Oke, baik. Kesimpulan dari adanya tadi penjelasan yang sudah saya jelaskan adalah Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu contoh kasus nyata dari kegagalan DPR dalam menjalankan tugas representasi. Proses legislasi yang dijalankan dengan sangat terburu-buru, minim keikutsertaan masyarakat, dan penuh dengan kepentingan para elit memperlihatkan bahwa DPR tidak bertindak sesuai apa yang diinginkan masyarakat. Dalam teori representasi Hannah Pitkin, pada beberapa indikatornya, DPR hanya mampu memenuhi unsur representasi formalistik melalui keterpilihan dalam pemilu, akan tapi gagal dalam representasi simbolik, substantif, dan juga deskriptif. Keterwakilan rakyat dalam proses perumusan nyatanya didominasi oleh kepentingan elit dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Banyak kepentingan elit dan sedikitnya oposisi di parlemen membuat semakin lemahnya representasi politik di Indonesia. DPR tidak hanya menghiraukan aspirasi masyarakat, tapi lebih parahnya lagi DPR mengesahkan undang-undang yang bertolak belakang dengan kepentingan masyarakat, seperti pada aspek kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja. Maka dari itu, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi simbol dari runtuhnya legitimasi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dan menguatkan kondisi krisis demokrasi representasi di Indonesia. Ada beberapa rekomendasi yang mungkin bisa saya berikan. Yang pertama terkait dengan meningkatkan keikutsertaan masyarakat pada proses legislasi. DPR harus dapat membuka ruang yang luas untuk masyarakat agar dapat terlibat aktif di setiap tahapan pembentukan undang-undang. Hal itu dapat dilakukan dengan mengadakan dengar pendapat, konsultasi publik, dan melibatkan organisasi masyarakat sipil. Kemudian yang kedua, menguatkan keterbukaan dan tanggung jawab legislasi. DPR harus dapat selalu melakukan segala hal dengan transparan. Kemudian semua proses pembahasan harus tercatat dan dapat dilihat oleh masyarakat agar dapat memastikan tidak adanya kecurangan. Kemudian yang ketiga, reformasi internal DPR dan penegakan etika representasi, yang dimana harus dilakukan evaluasi dan reformasi internal pada kinerja DPR agar mereka dapat terus menjalankan tugasnya dalam mewakilkan masyarakat. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.